warga Jakarta, kembali lagi episode talk show Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Berita Jakarta. Terapi antiretroviral atau ARV untuk pengobatan ODIF orang yang hidup dengan HIV berfungsi untuk menekan jumlah virus dalam darah, meningkatkan imunitas yang akan mengurangi angka kesakitan dan kematian, serta memperpanjang harapan hidup pada ODIF. Akan tetapi, kepatuhan pada pengobatan ARV dikatakan masih rendah. Nah, ini yang perlu, apakah dikarenakan faktor penghambat kepatuhan atau penyebab menundanya terapi ARV. Dan kali ini talk show terkait dengan kepatuhan terapi ARV pada ODIF dengan saya, Debbie dari KPA DKI Jakarta, dan saat ini kami bergabung bersama narasumber, ada Bapak Bona Hutahean dari psikolog Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dan Bapak Aidan Susandi, beliau dari konselor LSM Yayasan Pesona Jakarta. Nah, sebelum kita bahas apa yang akan kita diskusikan, mungkin teman-teman narasumber di sini bisa menjelaskan aktivitasnya apa dan apa sih bisa tiba-tiba ngomongin kepatuhan ARV. Silakan dari Kak Bona dulu. Oke, terima kasih Kak Debbie. Saya panggil Kak Debbie boleh ya? Ya. Terima kasih sudah diundang untuk ngobrol-ngobrol. Aktivitas saya saat ini dosen tetap di Fakultas Psikologi UI Depok dan psikolog juga. Kemudian saat ini memang saya baru saja pulang dari Belanda untuk menyelesaikan studi S3 saya. Juga di bidang inisiasi dan kepatuhan terhadap ARV. Oke, berarti kita akan banyak ya, hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sampai ke negeri kincir angin ya. Nah, satu lagi Kak Sandi, silakan. Oke, Mbak Debbie, terima kasih sudah diundang ke sini dalam obrolan santai kita pada hari ini. Nama saya Dian Susandi, saya konselor KTHIP di Yayasan Pesona Jakarta. Aktivitas sehari-hari saya itu tuh di Puskesmas Kecamatan Senen, mendampingi, mengkonseling teman-teman dengan HIV positif. Begitu. Oke, ya. Sebelum kita ngebahas kepatuhan minum ARV, kita tadi sudah tahu ya bahwa Kak Bona ini selain sebagai psikolog ya, ada melakukan penelitian tentang kepatuhan dan sebagainya. Ini kita bisa ceritakan dari awal dulu ya. Apa sih judulnya dulu ya? Kita pengen tahu kenapa ada konsep atau tujuan nih penelitiannya seperti apa dan ini kenapa perlu diteliti nih kepatuhan minum ARV pada ODIF ini? Silakan. Untuk judul besar penelitian saya sebetulnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi inisiasi dan juga kepatuhan terapi antiretroviral pada orang dengan HIV di Indonesia. Jadi memang awal mulanya itu karena memang target triple 95 cascade kita yang belum tercapai dari HIV testing yang memang angkanya masih rendah sampai akhirnya yang ada hasilnya itu positif, dinyatakan positif, mereka juga masih banyak yang belum mulai dan juga patuh kepada pengobatan. Dan ini menjadi tantangan juga karena harapannya kan di triple 95 cascade yang terakhir itu kalau sudah patuh berarti virusnya bisa tersupresi gitu. Itu mungkin yang mendasari penelitian saya dengan pembimbing saya, Kak Yonas dan juga Sarah Stutterheim, di mana di Indonesia ini kita masih banyak PR nih untuk mencapai target 95-95-95 tersebut. Baik tidak hanya di DKI tapi juga di provinsi-provinsi yang lain terutama. Itu mungkin yang mengawali ya Kak Debbie ya. Oke. Nah, bisa ceritain nggak sih kalau untuk dalam penelitiannya tersebut ya, itu jumlah respondennya siapa? Hanyakah di DKI saja dan kita melibatkan siapa dalam penelitian itu? Oke, penelitiannya waktu itu kualitatif. Saya bersama mahasiswa saya ada 4 orang, kami berlima ngobrol-ngobrol ya, wawancara dengan teman-teman ODIF, orang dengan HIV. Kemudian ada tenaga kesehatan juga, totalnya 67 partisipan yang bersedia untuk diwawancara. Ada secara lebih rincinya ada 17 ARV naif kita sebutnya, atau orang dengan HIV yang belum memulai ARV. Kemudian ada 30 orang dengan HIV yang sudah dalam pengobatan atau mereka sudah mulai dan kemudian sudah berjalan pengobatannya selama beberapa tahun. Dan kelompok yang terakhir ada 20 tenaga kesehatan, itu mereka terdiri dari dokter, perawat, psikolog,
konselor juga dari yayasan, dari LSM. Kami bertanya terkait dengan pengalaman mereka, mulai dari kalau untuk yang pasien, mulai dari pengalaman di diagnosis, memulai, kemudian perjalanan pengobatannya, dan untuk tenaga kesehatan kami juga bertanya mengenai pengalaman mereka saat menangani pasien yang memang belum mulai dan juga yang sudah mulai dan akhirnya bisa patuh pada pengobatan. Nah, ini yang sangat penting sekali untuk warga Jakarta bahwa ternyata kepatuhan minum ARV itu ya nggak mudah untuk teman-teman ODIF ya. Ini kita akan cerita juga di di lapangan sebagai Sandi ya, di lapangan sudah banyak mengetahui kegiatan-kegiatan kenapa sih mereka susah sekali minum ARV ya, karena kita minum obat biasa aja kadang-kadang suka bosen ya. Apalagi ini ARV yang kalau diketahui teman-teman warga Jakarta adalah minumnya itu ya seumur hidup, nggak boleh putus ya kan, akan terjadi resistensi dan sebagainya. Nah, kita awali dengan misalnya hal-hal apa saja yang membuat ODIF itu susah sekali dia minum ARV dari hasil penelitian Kak? Untuk inisiasi dulu ya. Iya. Untuk memulainya itu dari hasil ngobrol-ngobrol kami, yang pertama itu untuk dari diri pasiennya sendiri, memang kami menemukan banyak sekali self stigma atau stigma terhadap diri sendiri dan kekhawatiran yang ada yang rasional atau masuk akal, tapi ada juga yang irasional, tidak masuk akal, terkait dengan ketakutan kalau saya mulai konsumsi ARV, apa yang akan terjadi berikutnya. Contoh ketakutan terhadap efek samping, karena mungkin banyak dengar-dengar juga gitu ya dari teman-teman ODIF lain yang sudah dalam pengobatan, efek sampingnya nanti bisa berat badan, pengaruh ke berat badan, atau mungkin ke kulit ruam-ruam dan sebagainya. Ada yang juga yang terbaru yang TLD itu jadi sulit tidur, insomnia, nafsu makan meningkat gitu. Jadi banyak informasi yang membuat teman-teman ARV naif yang baru mau memulai ini akhirnya khawatir gitu, takut. Plus self stigma juga, stigma terhadap diri sendiri. Kalau saya nanti ketahuan mengkonsumsi, waduh, ntar orang bilang apa ya? Gitu. Atau nanti saya bisa dikucilkan kali ya oleh teman-teman atau keluarga di sekitar saya. Itu dari dalam dari dalam diri si pasiennya. Berangkat ke hubungan si pasien ini dengan orang lain yang mempengaruhi atau menghambat dia untuk tidak mau memulai. Yang paling menonjol itu adalah ketakutan mereka atau induksi rasa takut karena melihat teman-teman ODIF lain yang sudah konsumsi ARV tapi kok malah kondisi kesehatannya tidak membaik atau bahkan ada yang meninggal dunia. Nah, ini kami tidak gali lebih lanjut apakah teman-teman ARV naif ini mengamati atau mendengar cerita teman-teman ODIF dalam pengobatan itu akhirnya kesehatannya memburuk atau meninggal dunia, apakah karena lost to follow up atau memang kepatuhan tidak baik. Nah, itu kami tidak bertanya lebih lanjut. Kemungkinannya sih demikian gitu, karena semestinya kan kalau sudah konsumsi ARV harapannya kesehatannya bisa jauh lebih baik gitu. Itu mungkin secara interpersonal atau secara hubungan dengan lingkungannya. Dan faktor lain yang juga menghambat tentunya yang paling menonjol adalah stigma di publik itu loh. Ini yang membuat teman-teman ARV naif ini juga semakin khawatir, semakin takut bahwa kalau ketahuan mengkonsumsi, kalau saya bawa botol pilnya, aduh bagaimana nanti orang-orang, teman kerja dan lain-lain itu melihat dan menilai, atau mungkin publik yang sebetulnya nggak kenal gitu. Jadi baru mau inisiasi saja banyak hambatannya. Ya, kalau Kak Sandi sendiri nih, yang udah di lapangan tahu ya berapa persen sih populasi kunci ya, terutama dia siap menerima bahwa dia harus minum ARV. Dan biasanya di lapangan sendiri kita harus cocokin nih dari hasil penelitiannya Kak Bona nih, ya penolakan itu apakah ada hal-hal yang lain lagi ya yang mereka rasakan? Oke. Di lapangan ya. Di lapangan ini saya memulai dulu dengan kesiapan mereka untuk tes. Itu yang saya lakukan setiap hari di lapangan. Kesediaan dulu mereka buat tes, terus kita tanya juga gimana nanti kalau seandainya hasil yang keluar itu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Saya lebih memantapkan si klien-klien saya itu seperti itu dulu, Kak Bona.
Mbak Debbie. Jadi pada saat si klien itu tuh telah memantapkan dengan apa nanti hasil yang bakalan dia dia dapati nanti apapun kondisinya, saya tanya lagi bagaimana nanti kalau seandainya hasilnya A, bagaimana nanti kalau seandainya hasilnya B. Jadi persiapan untuk pertama kali nerima hasil itu yang dibutuhkan. Itu yang saya lakukan di lapangan. Rata-rata yang saya konseling selama ini hampir 85% mereka pas dibuka statusnya mereka menerima, terus inisiasi. Justru yang mengalami untuk hilang ini tuh pada saat dia sudah inisiasi. Gitu loh. Nah, hilang pada saat udah dikasih obat, udah inisiasi, mereka hilang. Pada saat saya hubungin kontak lagi, ternyata permasalahan obat itu bukan permasalahan satu-satunya di mereka, tetapi permasalahan yang timbul itu adalah permasalahan di ketakutan mereka. Benar tadi apa yang dibilang sama Kak Bona, ketakutan mereka akan dikucilkan dari masyarakat, bagaimana membuka status sama keluarga, gitu loh. Daripada nanti saya ketahuan minum obat ini, terus saya ketahuan HIV, mendingan saya nggak usah minum sekalian, gitu. Begitu, Mbak Debbie. Nah, itu tadi kan 85%, 85% mereka langsung mau inisiasi ARV-nya. Tapi ternyata pas perjalanan mereka berhenti gitu kan. Itu biasanya berapa lama mereka mau minum ARV-nya, tiba-tiba berhenti seperti itu? Mengarahkan seseorang yang sehat untuk minum obat secara teratur itu adalah salah satu tantangan terbesar saya khususnya. Seperti kita ketahui bersama, HIV di tingkat pertama itu orang yang masih sehat, bugar dan segala macam, mereka belum merasakan kesakitan di dalam tubuhnya. Terus kita edukasi dengan ARV yang seumur hidup. Nah, memastikan seseorang itu untuk bagus treatmentnya, sedangkan mereka itu tidak sakit. Tidak sakit. Konteks tidak sakit itu seperti klien-klien saya sendiri bilang sakit itu seperti bisa dirasakan, seperti pusing, mual, demam. Itu mereka bilang sakit. Tapi pada saat mereka didiagnosa dengan tidak ada gejala apapun, mereka bilang mereka nggak sakit. Nah, mengontrol teman-teman ini untuk tetap on treatment, sedangkan mereka itu nggak sakit, itu adalah hal yang tidak mudah. Tidak mudah. Nah, gitu. Maka pada saat mereka pengen memutuskan obat di perjalanan dengan permasalahan ABCD-nya mereka di luar, itu dengan sangat gampangnya mereka memutuskan itu. Dan pengalaman seorang konselor nih, konselor udah lama ya, saya tahu sekali ya. Kak Sandi ini konselor di Puskesmas Senen. Nah, itu pengalaman apa yang untuk menyiapkan ODIF itu tetap patuh minum ARV, dari yang sudah didampingin berapa persen itu tetap sampai sekarang tuh nggak pernah putus, ada berapa persen juga? Berapa ya? Pasien kita itu banyak untuk keseluruhan, tetapi berdasarkan di lembaga tidak semuanya itu didampingi, karena baik juga teman-teman di sana yang bertugas di sana. 85% yang tadi saya bilang itu tuh yang udah inisiasi, biasanya itu tuh on treatmentnya bagus, terus cara saya untuk mengedukasi mereka itu tuh adalah saya harus menjalin sesuatu obrolan yang bagus ke mereka, relasi yang bagus, gitu loh. Pada saat mereka membutuhkan teman, saya selalu ada, konteksnya begitu. Tapi saya selalu bilang bahwa saya ini bekerja tidak 1x24 jam. Mereka itu hanya butuh teman cerita pada dasarnya. Pengen didengar, pengen mendapat arahan, walaupun pada dasarnya di pekerjaanku tidak bisa mengarahkan orang, tidak boleh mengarahkan orang, gitu loh. Ya itu. Oke, kalau dari Kak Bona sendiri, dari hasil penelitian ya, faktor penghambat inisiasi itu, kita perlu lihat perspektif dari layanan kesehatan, ODIF-nya sendiri, ya, atau ada perspektif yang lain gitu terkait dengan faktor penghambat itu apa saja? Untuk inisiasi, sekarang
dari layanan kesehatan ya, atau sistem kesehatannya. Yang paling menonjol memang teman-teman yang baru mau mulai itu mereka lagi-lagi takut, khawatir dengan birokrasi. Dengan saya mau kemana, saya habis ini harus kemana, saya harus habis ini harus ngapain. Gitu. Lalu saya konseling ke siapa, saya curhat kemana. Dengan ketidakmampuan atau ketidaktahuan mereka untuk menavigasi setelah ini langkahnya apa, itu membuat mereka semakin takut dan malah mengurungkan diri. Itu di dalam diri juga sudah takut, secara sistem yang mau dihadapi atau birokrasi juga mereka khawatir dan takut sekali, sehingga membuat mereka oke, mendingan saya mundur deh gitu. Atau postpone, tunggu dulu gitu. Tadi mungkin Kak Sandi juga sudah bilang mereka banyak yang butuh cerita gitu kan, akhirnya menunda dulu, mungkin mau curhat dulu, mau cari cara atau dengar testimoni orang lain gitu. Tapi secara sistem ketika memang mereka masih bingung, akhirnya itu sangat-sangat bisa membuat mereka mundur dan bahkan mungkin akhirnya nggak mau mulai. Oke, kalau misalnya kayak media hal-hal seperti ini ya, penting nggak sih sebenarnya kayak tadi tuh mereka pengen tahu dulu testimonial dulu dari ODIF-nya itu sendiri. Penting nggak hal kayak kita lakukan seperti ini untuk mereka yang mungkin nggak tahu informasi edukasi dengan adanya kegiatan seperti ini, edukasi seperti ini membuat mereka oh iya ya harusnya gue nggak begini nih gitu kan, ada nih yang akan membantu saya kayak gitu nggak? Ada. Sangat-sangat penting sekali Mbak Debbie. Memang partisipan kami itu cukup banyak juga yang mengaku bahwa mereka sempat melihat informasi website yang berisi informasi yang keliru tentang ARV. Itu mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar, boleh disebut atau lebih baik tidak? Lebih baik tidak ya. Informasi-informasi yang keliru terkait dengan pengobatan ARV. Sehingga banyak juga partisipan kami yang syukurlah berinisiatif dan proaktif untuk mencari informasi yang lebih tepat. Gitu. Lewat sosial media, Instagram, Facebook dan lain-lain, dan dari situ mereka dapat informasi, atau dari channel YouTube seperti ini mereka mendapat informasi lebih banyak, lebih baik terkait dengan ARV gitu. Inisiasi ARV itu seperti apa sih, mulainya bagaimana, efek sampingnya seperti apa, sehingga memang sangat-sangat bermanfaat sekali gitu dengan adanya peran dari media. Oke, jadi ini menjadi salah satu strategi kita ya, promosi pencegahan, bahwa bicara tentang ODIF, HIV itu bukan hanya cara pencegahannya saja, penurunannya saja, tapi banyak hal yang perlu akan dibahas, terutama dalam kepatuhan, karena orang minum ARV obat aja susah, apalagi ini ARV yang seumur hidup dan harus dia minum tiap hari. Nah, kalau faktor pendukungnya untuk inisiasi, kita lihat perspektif layanan sama ODIF-nya itu sendiri seperti apa, Kak? Dari ODIF-nya itu sendiri jadi mau inisiasi itu biasanya, nah ini kan tadi kan jadi nggak mau inisiasi karena takut kalau nanti efeknya bagaimana. Justru menariknya ternyata rasa takut juga yang membuat mereka mau memulai. Takut akan rasa kesakitan dan juga akan kematian. Jadi semakin gejala fisiknya itu memunculkan infeksi oportunistik, ya kan, gejala-gejala yang memang tidak nyaman, akhirnya nih sakit nih, berasa malah jadi mau mulai. Gitu. Banyak sekali partisipan kami yang secara jujur mereka mengungkapkan cerita, wah, yang terutama yang sudah dalam pengobatan ya. Iya Mas Buna, kami waktu itu mulainya memang pas IO-nya tuh lagi cukup banyak, kemudian CD4 levelnya juga sudah cukup rendah, di bawah 250, di bawah 100 bahkan. Jadi dengan adanya rasa takut itu justru malah interestingly gitu ya, malah jadi membuat mereka mau memulai. Oke. Nah, Kak Bona ini kan selain peneliti ini ya, psikolog juga. Bagaimana mengurangi rasa takut ya? Nanti dari sisi psikolog, konselor bisa ngomong nih ya, mengurangi rasa takut supaya kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu aja langsung kepikirannya seperti COVID ya, baru kita bawa hasilnya positif aja udah kepikirannya wah ini dan sebagainya. Bagaimana untuk mengurangi rasa takut untuk teman-teman ODIF? Kalau dari secara teori dan juga yang biasanya saya terapkan ke klien-klien saya, takut itu biasanya muncul karena kita nggak tahu. Nah, supaya jadi tahu,
yuk belajar, cari tahu, ya kan? Knowledge is power. Gitu. Dengan tahu, dengan baca, dengan googling, cari-cari apa sih efeknya, dengar cerita, testimoni dari orang lain, itu akan menjadi wawasan kita akan semakin meluas dan juga semakin tahu gitu tentang si obat yang akan kita konsumsi. Ya kan, paling sederhana itu dulu deh. Yang mungkin langkah berikutnya yang biasanya saya terapkan ke klien itu, karena kami pakai terapi kognitif behavioral gitu ya, jadi kami mencoba untuk mengubah atau menggeser pemikiran rasa takut itu yang memang jadinya nggak helpful atau tidak membantu, dengan cara yuk kita pikirkan hal-hal yang jauh lebih membantu yuk. Contohnya dengan konsumsi ARV, efeknya yang positif nih apa sih ke diri kamu? Itu tuh yang paling simple sih. Oke, kalau Kak Sandi, konselor nih gitu kan. Sepertinya hampir sama Mbak Debbie sama Kak Bona. Edukasi lagi. Tapi menyambung dari Kak Bona, kalau kita tuh punya klien yang apa ya, yang dia pintar akan cari edukasi lain. Selain sama dokternya, selain sama perawatnya, selain sama konselornya. Terus ada lagi tipe klien itu tuh yang kepengen melihat hasilnya dulu. Ada nggak sih hasil yang sudah minum ARV dalam waktu yang lama, terus mereka survive dengan bagus? Ada yang seperti itu, ada. Kita hubungkan sama role model. Kita gabungkan juga sama kelompok dukungan sebaya, biar mereka itu merasa tidak sendiri. Bahwa saya tidak sendiri loh. Saya tidak minum ARV sendiri loh, ternyata teman-teman saya itu banyak. Nah biasanya dari sana itu tuh nanti si kliennya belajar mengamati, selain saling bertanya gitu. Dan akhirnya bagus terapinya. Dan itu sangat-sangat mendukung gitu. Nah Kak Sandi ini kan kita tahu ya, ada banyak sekali populasi kunci. Salah satunya yang didampingi Kak Sandi adalah LSL. Mungkin Kak Sandi bisa ceritakan apa itu LSL dan sebagainya. Kesulitannya untuk kepatuhan, bukan inisiasi sudah kita ini kan kita untuk kepatuhan supaya dia terus tidak putus gitu. Kesulitannya apa dan tekniknya seperti apa supaya mereka nggak putus dan terjadi lost to follow up. Oke. LSL ini adalah laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Itu. Saya lebih banyak mendampingi teman-teman dengan komunitas LSL, terus berhubung LSL ini banyak mobilitasnya tinggi. Kadang-kadang mereka keluar kota mana, kemana, dan mengakibatkan mereka itu tuh lost kontak sama saya. Terkadang, tapi sebelum mereka itu di konseling pertama, saya selalu bilang ke teman-teman, ketika kamu kepengen pindah akses layanan, ngomong sama saya, biar kita carikan tempat yang bagus, yang ramah komunitas, yang dokternya oke. Maksudnya saya tidak bilang dokter itu nggak oke ya, maksudnya itu tuh yang lebih menerimakan komunitas gitu. Terus saya bilang juga ke teman-teman bahwa ARV ini jangan dibebankan minumnya sebagai obat, tetapi diminumnya itu tuh sebagai vitamin. Mindsetnya yang harus dirubah gitu loh. Jangan pikirin HIV-nya, tetapi benar tadi apa yang dikatakan Kak Bona lagi, bahwa manfaat dari minum obat itu yang harus kita timbulkan. Dengan minum obat ini, virus yang menjadi tetap ada dalam tubuh kamu, tetapi dia nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Begitu. Itu salah satu edukasi yang selalu saya bilang ke teman-teman. Nah, kalau dalam penelitian Kak Bona yang lakukan, kita kan tahu nih ya, ada saat ini ARV yang minum sehari sekali saja gitu kan. Nah, itu ada nggak dalam penelitiannya bahwa udah minum sekali saja ARV-nya, kepatuhannya apa masih minim sekali kah atau bagaimana? Ada, karena efek samping. Mungkin yang baru-baru ganti ya. Gitu. Jadi efek samping pas di awal-awal itu yang kadang-kadang bahkan seringkali juga membuat partisipan kami itu naik turun kepatuhannya. Atau mungkin karena hal-hal lain gitu yang bagi beberapa orang itu kayak daily hassles kita sebutnya. Keribetan-keribetan atau kerepotan sehari-hari.
Karena harus berangkat buru-buru, minum obat jam 7 tapi kelupaan, alarm nggak dipasang, ya kan, jadinya malah hari itu nggak minum obat gitu, padahal cuma sekali sehari atau mungkin pas malam gitu ya. Karena ada partisipan kami yang saya meeting sampai minum obat saya jam 10 tapi saya meeting sampai jam 11 gitu. Nggak ada orang lain juga atau mungkin pasangan yang membantu untuk mengingatkan, alarm juga nggak dipasang, akhirnya nggak diminum obatnya. Tapi jadi serba salah juga serba ya. Salah. Dikasih yang sehari 3 kali, ini 2 kali, dikasih yang sekali gitu kan, begitu juga. Nah kalau Kak Sandi, ini pengalaman di ini udah 1 kali juga, apakah seperti itu juga? Dulu biasanya sebelum obat yang baru, keluaran baru, dosis tunggal yang baru ini keluar, banyak yang mengeluhkan. Tapi syukurnya yang pada saat obat yang baru ini keluar, ada sekitar 2%-an lagi kayaknya yang merasakan efek samping gitu. Seperti tidak bisa tidur ya. Saya mempunyai klien mengeluhkan mereka itu tuh nggak bisa tidur dengan minum obat itu. Ya jalan keluarnya kita konsultasikan lagi ke dokter, kita switch jam minum obatnya gitu loh. Tetapi alhamdulillah berhasil gitu. Jadi jangan sampai si klien ini tuh nggak minum obat gitu. Dan bagaimana sih kalau dari lihat penelitiannya, bagaimana saat ini peran dokter, sekarang udah kita libatkan nih psikolog nih ya. Kalau di DKI Jakarta saya tahu tuh ada 23 puskesmas, kecamatan yang mereka punya psikolog gitu kan. Nah ini sudah melibatkan psikolog juga, sudah melibatkan konselor juga, pendamping lainnya. Itu menurut Kak Bonda dari sisi peneliti, psikolog itu sudah seperti apa peran-peran mereka dalam menangani namanya kepatuhan untuk ODIF ini? Menurut saya dari hasil penelitian dan juga dari pengamatan ya, cerita-cerita dari tenaga kesehatan yang pernah ngobrol juga, saya ajak ngobrol juga. Pertama untuk dokter. Dokter mereka menyadari bahwa mereka sudah berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan sistem yang ada, tata laksana yang juga ada. Ada beberapa dokter yang juga mengaku bahwa ketika memberikan penjelasan ke pasien itu menggunakan vocabulary, kata perbendaharaan kata yang mungkin sulit dipahami. Dan ini dikonfirmasi oleh teman-teman ODIF dalam pengobatan yang ketika tiap kali kontrol jadinya tidak terlalu merasa nyaman dan paham. Syukur-syukur kalau si pasien ini proaktif nanya, maksudnya apa itu dok? Gitu. Tapi kalau ternyata pasien ini males nanya, sayang juga gitu. Padahal mungkin kita nggak tahu, mungkin si dokternya juga sedang sibuk, dia juga nggak terlalu tahu bagaimana menggunakan kata-kata yang jauh lebih mudah dipahami. Tapi tentunya mereka sudah berusaha melakukan yang terbaik. Begitu pula dengan perawat. Nah perawat ini mereka banyak sekali membantu mendengarkan khususnya untuk pasien-pasien baik yang masih belum memulai ataupun yang sudah menjalani pengobatan dan membantu mengkonek atau menghubungkan pasien ketika mereka butuh teman konselor, entah kita masih pakai istilah PMO nggak, pendamping minum obat ya, teman-teman PMO dari LSM tertentu. Lalu teman-teman perawat ini mereka berusaha untuk kasih informasi tersebut atau memberikan informasi tentang KDS kelompok dukungan sebaya mana yang bisa diikuti oleh para pasien. Nah kalau Kak Sandi sendiri, kadang-kadang nih konselor merasa gini, paham bener nggak sih nih? Kadang-kadang kita tadi kan disampaikan Kak Bonda ada yang diem, ya kan, antara paham dan tidak paham gitu kan. Nah kalau misalnya itu Kak Sandi sebagai konselor meyakinkan dirinya gitu kan, dan ini ada juga cerita bahwa teman-teman ya rajin diambil obatnya ternyata nggak diminum dan sebagainya. Itu bagaimana meyakinkan konselor meyakinkan mereka bahwa mereka paham yang dimaksud dari Kak Sandi itu? Penggunaan kosakata yang seringan mungkin itu. Kak Bona udah menyinggung itu. Ya. Penggunaan kosakata yang seringan mungkin. Tapi kalau untuk di awal ya Kak Debbie ya, kita balik lagi ke awal. Saya kalau seandainya mengkonseling orang itu tuh saya nggak pernah memaksakan seseorang itu tuh mengerti pada hari itu juga. Pada saat seseorang itu didiagnosa dengan HIV positif, ini di kepala itu pasti berkecamuk.
Entah itu marah, entah itu jengkel, entah itu aduh gue dapat dari mana ini. Terus apa nanti, bagaimana nanti kehidupan saya masih bisa punya anak atau enggak. Saya kasih waktu mereka untuk berpikir. Supaya mereka itu tuh bisa menyerap apa yang informasi yang dikasih sama si kliennya. Kalau seandainya kita tetap memaksakan dengan A, B, C, D, F, saya yakin sekali mereka itu tuh nggak bakalan masuk. Karena di sini itu apa ya, pergantian dari mereka yang statusnya baik-baik aja, terus didiagnosa dengan status yang tidak baik aja, itu tuh sangat-sangat apa ya, sangat-sangat membuat mereka shock. Mereka shock, menerima diri mereka yang baru itu bukan sesuatu yang gampang. Makanya saya selalu bilang, komunikasi kita jangan terputus. Kalau seandainya kamu tidak bisa bertanya atau enggak, apa ya, belum ada pertanyaan pada hari ini, silakan hubungi saya. Hubungi saya, nanti kita ngobrol. Kalaupun seandainya kamu tidak nyaman di daerah puskesmas, ayo kita ketemu di coffee shop atau di mana gitu. Kalau seandainya memang waktunya memang ada, di dianya oke, di saya oke, kita ngobrol di luar. Cari suasana yang baru gitu. Oke. Nah, dari hasil penelitian kita perlu tahu juga nih dari sisi psikososial. Ya, apa dari sisi psikososial untuk ODIF dan layanan kesehatan itu harus bagaimana? Dari sisi psikososial untuk layanan para tenaga kesehatan ya, dari layanan kesehatan, untuk tenaga kesehatannya sendiri, tadi Kak Sandi juga sudah menekankan usahakan menggunakan atau tidak menggunakan jargon yang rumit atau menggunakan kosakata yang lebih mudah dipahami, memberi waktu atau merujuk ketika pasien ini memang butuh psikolog. Biasanya kalau di puskesmas pasti harus ke dokter dulu gitu. Hanya dokter umum yang akhirnya bisa merujuk ke psikolog kalau memang dirasa pasien ini butuh bantuan konseling dengan psikolog atau mungkin dengan konselor gitu. Semua sama-sama yuk kita bersinergi satu sama lain. Ketika perawat juga butuh bantuan psikolog atau konselor, ayo kita konselingkan dan kita rujuk ke psikolog. Begitu pula dengan psikolog gitu. Memberikan waktu dan juga sesi, dan saya sangat-sangat menyarankan juga karena ini banyak ada beberapa partisipan kami yang mengaku bahwa kami butuh training lagi khusus di bidang HIV gitu. Baik untuk psikolog maupun ada beberapa perawat yang memang mereka langsung dicemplungin gitu ke area ini. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu langkah selanjutnya juga gitu untuk memberikan workshop atau mungkin training kepada para tenaga kesehatan supaya mereka bisa membantu lebih optimal lagi gitu. Kalau secara sistemnya yang sangat-sangat diinginkan, walaupun ini sudah diimplementasikan juga di beberapa puskesmas di Jawa Barat dan juga Jakarta, layanan satu pintu Kak Debbie. Ya. Jadi itu yang sangat-sangat diharapkan karena ini pengobatan seumur hidup ya. Jadi pasien sangat-sangat berharap mereka mudah melaksanakan administrasi di satu pintu, mengambil obat konseling di situ di tempat yang sama sehingga tidak perlu kemana-mana lagi. Oke, kalau dari sisi peran keluarga, pasangan, bagaimana pentingnya peran-peran dari pasangan, peran keluarga dalam kepatuhan minum ARV? Dari sisi psikolog, sisi seorang konselor, bagaimana? Kalau Kak Sandi dulu. Oke, keluarga, pasangan, adik. Kalau menurut pendapat saya itu tuh justru peran pertama kali atau enggak energi pertama kali yang mereka dapat itu tuh yang kayak langsung naik, mereka tuh ya harus dukungan dari keluarga dulu, dukungan keluarga, pasangan atau enggak siapa gitu yang orang-orang yang kenal. Tetapi pada dasarnya mereka ini tuh nggak mau bilang ke keluarganya, takut terjadi sesuatu hal yang nanti justru mereka pikir, aduh saya harus dapat dukungan keluarga nih. Pas mereka ngomong sama keluarga, tiba-tiba dia diusir. Nah, saya selalu bilang, pada saat kamu sudah yakin untuk membuka statusmu kepada keluarga, buka. Karena kami di sini tuh memperhatikan kamu itu tuh tidak setiap hari. Walaupun kita whatsappan kadang-kadang setiap hari juga mungkin, tapi tidak se-wow keluarga memperhatikan. Tapi kalau seandainya memang keluargamu itu sesuatu hal, maksudnya yang knowledge-nya belum yang begitu banyak tentang HIV, mending jangan dulu. Ditakutkan nanti
dia mendapatkan sesuatu hal yang dia tidak inginkan lagi, nanti masalah lagi yang bertambah. Gitu. Nah, kalau Kak Sandi sendiri ya, sebelum dijawab langsung Kak Bona ya, itu tadi pernah nggak sih melakukan konseling ya bersama dengan misalnya dengan ODIF-nya tersendiri, dengan keluarganya, dengan entah pasangan, entah siapanya gitu, pernah melakukan seperti itu nggak? Pernah. Pernah. Jadi saya cerita ya Mbak Devi. Jadi pada saat itu tuh ada yang datang ke kami periksa, rujukan dari salah satu layanan juga, dirujuk ke kami. Pas habis itu dia tes, dia shock. Shocknya karena ya menerima hasil dengan HIV positif. Terus berhubungan itu sangat dekat sama mamanya, dia bilang, saya cerita nggak sama mama saya Kak? Mamamu bagaimana? Tipikalnya seperti apa? Saya tanya dulu. Ya mama saya sayang sama saya. Tapi saya yakinkan lagi, masalah nggak nanti kalau seandainya statusmu dibuka? Satu yang terucap lagi, mama itu sayang sama saya, dia bilang kayak begitu. Ya udah, kita telepon mamanya. Nah pada saat dia datang justru kami yang takut, tiba-tiba kami tuh memikirkan bahwa jangan sampai nanti dia diusir dari rumah, cuman itu doang. Tiba-tiba pas ibunya datang, pas kita jelasin ternyata ibunya menerima dan sangat sayang. Aduh, rasanya itu yang kayak berarti saya yang takut malah gitu. Jadi tapi nggak semuanya bisa tidak semua seperti itu. Itu kayaknya 1:100 kayaknya yang langsung seperti itu, karena kedekatan dia sama keluarga itu benar-benar. Padahal ibunya itu yang benar-benar yang kayak untuk knowledge untuk HIV itu memang belum ada. Tetapi kita jelaskan pelan-pelan. Kami tidak pernah yang namanya membahas dari mana dia dapat. Kami membahas tentang kalau seandainya dia udah terapi, nanti hal bagus apa aja yang bakalan didapat, gitu. Kami, ya. Kalau gitu. Kak Bona sendiri, bagaimana nih peran keluarga sama pasangan dalam kepatuhan minum ARV? Dukungan itu memang jadi salah satu faktor pendukung yang sangat menonjol. Betul sekali Kak Sandi. Hampir semua partisipan kami, baik pasiennya maupun tenaga kesehatannya, itu selalu bilang, kalau kami tanya apa yang bisa mendukungnya, dukungan pasangan, dukungan dari keluarga, orang tua atau orang yang memang bisa dipercaya, atau dukungan dari konselor, pendamping minum obat, atau dukungan dari tenaga kesehatannya sendiri, dokter atau perawatnya dia. Bentuk dukungan apapun itu yang dipersepsikan oleh si pasien berupa dukungan akan membuat ODIF yang dalam pengobatan ini mereka semakin mau patuh karena dia merasa nyaman, dia merasa tidak sendiri. Dia ke klinik, dia tahu bahwa saya akan nyaman ke klinik karena saya didukung oleh dokter, perawat, dan teman-teman konselor. Di rumah, kalau memang dia sudah berani membuka status, bersedia, seperti yang tadi Kak Sandi katakan, dengan beberapa pertimbangan, ya, tentu dia akan semakin nyaman menjalani pengobatan di rumah atau dimanapun. Nah, bagaimana menekan namanya stigma diskriminasi untuk teman-teman ODIF ini supaya mereka tuh tetap patuh minum ARV? Ini pertanyaan tahunan nih. saya juga harus belajar dari Kak Sandi nih. Stigma diskriminasi itu kan berat sekali ya. Nah itu bagaimana gitu kan, selalu bilang ada stigma gitu. Baik stigma dalam diri maupun stigma dari masyarakat maupun dari keluarga. Bagaimana harus kita menghadapi terkait dengan kepatuhan? Saya dengan sedikit ilmu yang saya baca itu, selalu ketika saya baca gimana ya mengurangi stigma, terutama tentang HIV dan orang dengan HIV. Selalu penelitian baik yang kuantitatif, kualitatif itu bilangnya pengetahuan akan membuat stigma itu jauh lebih menurun. Kemudian ini kopromotor saya, pembimbing kedua saya, dia mengingatkan tidak hanya pengetahuan Bona, tapi yang kedua yang paling penting adalah kita terekspos atau kita melihat juga kehidupan orang dengan HIV itu seperti apa, sehingga stigma di masyarakat itu bisa semakin menurun. Kenapa jadi stigma meningkat, terutama di publik, di masyarakat? Karena mungkin banyak orang nggak tahu atau belum tahu. Ketika sudah tahu, makin tahu,
ada testimoni atau kesaksian, misalnya teman-teman ODIF yang di YouTube atau Instagram, mereka menceritakan kehidupannya seperti apa, tentu itu akan membuat masyarakat semakin menyadari, oh ternyata dengan ARV bisa sehat loh, oh ternyata dia bisa menjalani kehidupan seperti kita semua loh, dan ternyata nggak ada masalah gitu. Mungkin itu yang dua hal yang secara teori dan pada prakteknya mungkin nanti Kak Sandi bisa tambahkan yang bisa menurunkan stigma. Terutama self stigmanya dia loh. Iya, iya. Self stigma lah. Dari dulu nggak kelar-kelar ini permasalahan stigma. Informasi itu tuh sangat mendukung yang kayak seperti ini nih. Kita podcast pada hari ini bahwa kepatuhan terapi, terus informasi knowledge kepada masyarakat itu sangat dibutuhkan. Terus lagi itu tuh ada narasumbernya orang dengan HIV dengan tingkat keberhasilan yang bagus, hidup dengan sehat dengan minum ARV setiap hari. Nah, itu adalah salah satu hal menurut pendapat saya itu yang mendukung penurunan stigma, gitu loh. Saya juga bilang ke klien-klien yang notabene takut akan statusnya diketahui. Kamu jangan marah ke orang-orang yang takut sama kamu. Jangan, karena mereka itu tuh nggak tahu, tidak tahu ilmunya, tidak tahu konsep penularannya. Mereka menganggap pada saat orang dengan HIV positif itu udah ada di dalam tubuhnya aja lewat tatapan mata aja udah ketularan. Padahal tidak seperti itu loh. Ada step-step yang bahkan dilalui sehingga orang-orang itu tuh tertular HIV gitu. Edukasi lagi, balik-baliknya lagi Mbak Debbie kepada masyarakat banyak. Oke, untuk diketahui oleh warga DKI Jakarta bahwa kita ada namanya pencapaian Getting to Zero tahun 2030. Nah, saya mau minta masukan strategi ya dari sisi peneliti, psikolog, dari sisi konselor ya. Bagaimana strategi yang harus dilakukan? Yang pertama untuk meningkatkan kepatuhan. Angka kepatuhan minum ARV dan bagaimana menurunkan angka loss to follow up itu mungkin untuk diketahui bahwa mereka sudah minum ARV tapi ternyata setelah itu bisa kalau di DKI Jakarta 1 bulan berikutnya mereka sudah tidak minum ARV, kita katakan loss to follow up atau dia tidak minum ARV lagi. Bagaimana strateginya? Silakan. Ya silakan. Wah, multifaktor ini strategi ya, karena strategi, memang faktornya multifaktor ya kan, menaikkan dan menurunkan. Jadi teman-teman yang lost to follow up apalagi yang berkali-kali, mereka mungkin karena motivasinya juga semakin menurun atau kembali lagi ke pengetahuan gitu ya, pengetahuannya juga tidak terlalu mantap, tidak terlalu ajak, atau merasa ada beberapa partisipan kami yang merasa bahwa kalau sudah sehat setahun 2 tahun oke gitu kan, viral load tidak terdeteksi, ya sudah akhirnya tidak minum lagi gitu kan, atau dapat info lagi akhirnya mulai lagi bahwa nggak boleh loh berhenti gitu. Strateginya ini tentu juga multi strategi dari diri si pasien sendiri, proaktif untuk belajar, untuk betul-betul mengetahui, mencari tahu bahwa ARV itu seumur hidup dan tidak bisa berhenti. Kemudian yang kedua dari tenaga kesehatannya, lingkungan di sistem kesehatannya sendiri juga yang terus memantau, kemudian memberikan informasi, kemudian menjadi tempat yang aman dan juga nyaman bagi teman-teman ODIF untuk terus datang konseling, ambil obat, kontrol, dan seterusnya. Begitu pula masyarakat. Sinergi masyarakat ini yang kita harapkan bisa tetap atau semakin terbangun juga untuk menurunkan stigma, terutama dengan adanya YouTube channel seperti ini atau informasi-informasi diseminasi penelitian seperti di akun-akun sosial media, itu akan sangat membantu sekali. Meskipun kecil atau perlahan, tapi tentu kita bisa merasakan juga hasilnya kalau ini terus dilakukan. Oke, nah Kak Sandi sendiri nih yang sering ketemu teman-teman ya, bagaimana menaikkan angka kepatuhan dan menurunkan supaya kita setiap pertemuan tuh yang dibahas tuh nggak hanya naik dan turun saja. Silakan Kak Sandi. Menjadi layanan yang menyenangkan sepertinya. Like home, seperti dia mengunjungi rumah, balik lagi memutuskan ARV itu sangat gampang buat orang-orang dalam kondisi sehat.
Saya selalu bilang, kamu ngambil obat di sini itu tuh berarti kamu harus juga suka sama saya, sama dokternya, sama perawatnya. Ketika kamu tidak suka, nanti kamu bakalan gampang sekali untuk memutuskan obat. Ketika kamu udah nggak suka sama seorang di sini, kamu cari layanan yang bikin kamu senang, yang menyenangkan. Terus satu pintu, layanan yang nggak mesti diputar ke sana, putar ke sini, putar ke situ. Tadi terus ya apa ya? Terus masyarakat kita tuh yang menerima orang dengan HIV positif. Betul. Karena mereka seperti kita. Iya benar, iya benar. Seperti ini yang tadi bilang sehat. Sehat, iya, gitu. Begitu Mbak Debbie. Oke, dan satu kata sebelum kita tutup ya, pesan untuk kata kepatuhan minum ARV untuk teman-teman ODIF, silakan. Ini maksudnya satu kata untuk teman-teman pesan ODIF. untuk mereka. Dua terkait kata dengan juga. kepatuhan. Dua kata juga nggak apa-apa. Kepatuhan minum ARV ya, supaya angka loss to follow-up itu juga kita tekan terus nih. Mungkin sederhana, itu tetap disiplin, tetap semangat, itu tetap disiplin dan juga semangat, dan itu tetap pasti mulai dari diri sendiri yang juga didukung oleh lingkungan. Mungkin itu aja kali. Oke, siap. Kak Sandi. Oke. HIV bukan segalanya, kamu tetap berharga. Oke, Udah, luar biasa sekali ya. Poinnya di sini dan berharga, Iya, itu sangat penting sekali. Oke, terima kasih untuk keterlibatan Mas Bona dan Kak Sandi untuk talkshow hari ini. Oke, kepatuhan pada jadwal pengobatan adalah sangat penting bagi ODIF. Pemberian konseling dan dukungan keluarga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan ARV pada ODIF. Sekali lagi terima kasih, talkshow kali ini hasil kerjasama KPAP DKI Jakarta dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Berita Jakarta. Semoga bermanfaat bagi warga Jakarta. Jakarta jadi karya untuk Nusantara.